Selamat siang, Pak Adi Mursalim SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Baik, perkenalkan, saya bernama Diana dengan NIM 18104167748, kelas manajemen pagi C. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Tugas tersebut adalah membuat ringkasan materi dari link artikel yang dibagikan. Baik, berdasarkan dengan apa yang telah saya baca dari artikel tersebut, beberapa poin penting yang dapat saya ringkas atau saya rangkum. Yang pertama adalah tentang sikap, yaitu yang dibahas adalah pengertian sikap. Pengertian sikap, seseorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Atwar tahun 2010. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Lalu yang berikutnya adalah yang dibahas tentang faktor-faktor pembentukan sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Gerungan tahun 2004 menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sangat melekat dalam diri individu. Faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Berikutnya adalah faktor eksternal, mencangkup dua pokok yang membentuk sikap manusia, yaitu yang pertama, interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok, pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif, sedangkan informasi yang memotivasi dan menyenangkan akan menimbulkan perubahan pembentukan sikap positif. Lalu ringkasan materi selanjutnya adalah tentang komponen sikap. Sikap yang ditunjukkan seseorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Saifuddin Atwar tahun 2010 menjelaskan komponen dalam struktur sikap, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan. Lalu yang kedua adalah komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Komponen yang ketiga adalah komponen perilaku atau konaktif, yaitu kecenderungan perilaku seseorang individu terhadap objek yang
hadapinya. Bimo Walgito tahun 1978 juga mendeskripsikan komponen sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama, kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan terhadap objek sikap. Yang kedua adalah afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Lalu yang ketiga adalah konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Materi selanjutnya adalah tentang laboratorium outdoor IPS. Yang pertama yang dibahas adalah hakikat laboratorium. Laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan-percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu labora yang berarti bekerja. Yang B adalah pengertian laboratorium IPS. Menurut Numan Sumantri tahun 2001, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi, negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Materi yang selanjutnya yang kecil adalah pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah outdoor berasal dari dua kata. Out berarti luar dan door yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Ringkasan yang selanjutnya D. Manfaat laboratorium outdoor IPS. Manfaat laboratorium secara umum dijelaskan oleh Richard D. Caprio tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu serta menyatukan antara ilmu dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen maupun peneliti lainnya. Yang ketiga adalah memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Yang keempat, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang ada di laboratorium. Manfaat yang kelima adalah memupuk rasa ingin tahu para peneliti sehingga mendorong mereka untuk selalu mengkaji, melakukan uji coba maupun eksperimentasi. Manfaat yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti terhadap keterampilan dan penemuan yang diperoleh dari proses kegiatan laboratorium. Selanjutnya adalah manfaat yang ketujuh, laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Manfaat yang kedelapan, menjadi sarana belajar para siswa, mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memahami ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Ringkasan materi selanjutnya itu bagian B, penelitian yang relevan. Penelitian relevan dipergunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dari sisi teoretik. Berikut merupakan penelitian relevan yang dapat mendukung penelitian mengenai sikap mahasiswa pendidikan IPS
FIS UNY terhadap pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bakeharjo, yaitu 1. Penelitian yang dilakukan oleh Bestari Indah Susanti yang berjudul Sikap Peduli Lingkungan, siswa SMP di Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan studi komparatif. Lalu yang kedua, Lia Prastiwati dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan Laboratorium IPS dalam Pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 7 Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan memanfaatkan laboratorium IPS dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat. Selanjutnya adalah ringkasannya adalah kerangka pikir. Dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di Desa Bekoharjo sebagai bahan perbaikan untuk kepentingan pengembangan laboratorium outdoor IPS di masa depan. Laboratorium outdoor IPS merupakan salah satu sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Pemanfaatan laboratorium dapat diartikan sebagai suatu cara ataupun perbuatan untuk mendayagunakan nilai kegunaan atau fungsinya terdapat dalam laboratorium outdoor IPS menjadi suatu kebermanfaatan bagi orang yang menggunakannya. Sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih, selamat siang.